سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hadirin rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Hadirin rahimakumullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Allah masih pilih kita, Allah takdir, Allah berikan taufiknya kepada kita, Allah gerakkan kita dari tempat tinggal kita masing-masing. Allah dudukkan kita di salah satu tempat yang semoga Allah selalu muliakan ini, Komplek Masjid Kubasongo, dalam rangka melaksanakan rangkaian Safari Maulid yang alhamdulillah malam ke-19. Nggih, terus. Kecepatan kula iki. Malam 17. Alhamdulillah. Semoga yang kita lakukan tanpa terkecuali aktivitas kita masing-masing di dalam rangkaian Safari Maulid ini Allah jadikan sebagai salah satu tanda kebahagiaan kita atas wujudnya baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Dan semoga aktivitas kita yang kita lakukan di rangkaian Safari Maulid ini dicatat sebagai amal solih ingkang makbulan kagem kula panjenengan sedaya insyaallah. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad SAW beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, para pengikut beliau, termasuk kita semuanya ila yaumil qiyamah insyaallah. Allahumma amin. Sebelumnya saya mohon maaf karena ini tadi ngapunten bahasa kula golek penah itu teko pas qiyam terus langsung nyekel mic, badan iki buyar, mulih. Nggih. Nggih. Napa badhe budal sarangan? Benjing kemudian. Kuwi ijo. Oh, jugurugu. Macanan. Langsung. Nggih, alhamdulillah. Mugi-mugi sedaya paling sehat nggih. Ya, manahir didamel enteng, aktivitasipun didamel enteng. Kita terus nih bunga mana ibu insyaallah. Allahumma amin. Ngapunten saestu amargi telate kula dan kula matur nuwun sanget ingkang pertama dhateng beliau Gus Lutfi ingkang dadosaken wasilah kula panjenengan sedaya lenggah nglampahi aktivitas Safari Maulid. Dan matur nuwun sangat datang sedaya panitia, kula mewakili datang Mbah Haji Broto ingkang sampun paring fasilitas napa mawon. Kula namung nyuwun dhateng Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi peparing panjenengan kagem fasilitas majelis menika Allah Subhanahu wa taala paring piwales kanthi piwales ingkang langkung sae insyaallah. Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, dari sekian waktu yang kita lakukan rangkaian Safari Maulid, kalau kemarin di Bendo saya bertanya sudah berapa hal-hal yang disenangi Nabi Muhammad SAW kita lakukan, sudah berapa hal-hal yang tidak disuka Nabi Muhammad SAW yang sudah kita tinggalkan. Maka lakukan hal tersebut, ajaran, anjuran dari baginda Nabi Agung Muhammad SAW, jaga, istiqomahkan dan adakan pengagungan. Kenapa? Kita hidup di akhir zaman. Di akhir zaman yang perlu kita pegang, yang perlu kita pahami bahwa besok kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Anda harus yakin, kita harus yakin hal itu. Dan kita oleh Allah diminta pertanggungjawaban terhadap yang kita lakukan. Saya ulangi,
Allah meminta pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan, bukan yang orang lain lakukan. Oleh sebab itu di zaman akhir seperti ini, Masya Allah, yang mungkin kita sering terpancing untuk melakukan satu aktivitas, maka saya mengingatkan kepada pribadi saya dan keluarga saya dan orang-orang yang mau saya ingatkan, berbijaksanalah ketika akan melakukan satu perkara. Saya ingatkan kepada Anda yang mau saya ingatkan, berbijaksanalah ketika Anda melakukan satu perkara, karena Anda akan dimintai pertanggungjawaban, bukan orang lain yang melakukan. Taruhlah kita melihat satu perkara yang, mohon maaf, tidak sependapat satu, mungkin melanggar syariat dua, atau yang lainnya. Apakah kita pantas untuk menjadi hakim? Apakah kita pantas untuk menghukumi orang tersebut? Orang tersebut tidak sesuai dengan kita. Mohon maaf, jangan buru-buru. Di Bendo kemarin saya mengingatkan dua hal. Jangan mudah suudzon, jangan mudah berburuk sangka. Yang kedua, jangan Anda menjadikan orang lain mudah berburuk sangka kepada diri pribadi Anda. Jangan Anda mudah berburuk sangka, dan Anda jangan menjadikan orang lain untuk berburuk sangka kepada pribadi Anda. Insya Allah kalau itu kita pegang, maka kita terjaga dari satu perkara yang menyengsarakan kita nanti, khususnya di yaumil akhir. Terlebih lagi kita akan membantu orang lain. Orang lain jangan sampai suudzon sama kita. Maka bijaksanalah di situ. Ngapunten. Beberapa waktu yang lalu, saya lupa kemarin atau tidak tahu, ada dari story saking panjenengan, tidak saya sebut namanya. Pada saat itu dia merekam ketika saya berdiri kados ngeten iki. Merekam terus diunggah teng story. Dilalah. Kersane Allah Taala kula delok. Ya kok ternyata kula pas ngeten-ngeten iki direkam ngoten iki. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada saya rasa malu pada saat itu. Izin kula. Mboten wonten tiyang sing semerap. Bojo kula mboten semerap teng pundi, anak kula gak enek. Terus kula pas lugu dhewe nyekel HP, delok-delok WA. Ya Allah, izin kula. Dan itu Allah izinkan saya membawa pikiran saya nanti ketika pribadi saya. Dan ini Anda harus yakin, yang saya katakan di awal tadi, kita akan dihadapkan di hadapan Allah, dan kehidupan kita mulai kita lahir diputar lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat ada banyak keburukan loh, ada banyak kejelekan loh. Terus isine malunya kita bagaimana di hadapan Allah ketika kita melakukan keburukan, ketika kita melanggar daripada aturan Allah Subhanahu wa taala. Memang ada sebagian orang yang sangat senang, sangat bangga, bahkan diposting berulang-ulang. Allahu a'lam, tujuannya Allahu a'lam, saya tidak tahu. Akan tetapi saya pribadi pada saat itu malunya luar biasa. Dan saya berpikir, Allah izinkan pikiran saya, lho kok nek ngadepe pangeran lho, awakmu ya apa? Kon ngomong ngalor ngidul kulon ngetan, tapi awakmu gak iso untuk menerapkan apa yang kamu sampaikan. Tapi mohon maaf, ini jangan diputusi sampai di sini. Masih ada lanjutannya. Meskipun kita belum menjadi manusia yang baik, mohon maaf, maka tidak ada salah. Bukan satu kesalahan ketika kita memberitahukan perkara yang baik kepada orang lain untuk bisa mengerjakan. Yang ngapunten. Bagi sebagian manusia ada yang sering mengatakan, awakmu dhewe lho sing durung nglakoni. Awakmu dhewe durung api kok ngongkon wong api. Ngoten niku. Tapi kan tiyangnya mboten dugi. Jaga daripada kalimat itu. Seandainya terlintas
di dalam pikiran. Seandainya ada di dalam hati kita, cukup itu, jangan sampai keluar. Justru ketika kita mendapatkan nasihat, justru ketika kita mendapatkan masukan, maka kita akan ucapkan syukur, alhamdulillah, dan berterima kasih seharusnya, idealnya. Tapi ketika kita dapat masukan, diberikan satu perkara yang tidak baik, terus kita protes, mengatakan, doa awakmu lo gorong api, awakmu biar ya opo. Nah ini hati-hati loh ya di situ. Hati-hati. Betul, hati-hati. Kita sudah 17 hari. Orang mubalek satu persatu menyampaikan banyak ilmu. Terus kita yang mendengarkan ini, buah daripada ilmu adalah amal. Mana yang sudah kita lakukan? Tanya pribadi kita. Harapannya majelis-majelis semacam ini, majelis khair semacam ini akan bisa menjadi kita lebih baik lagi. Dengan cara apa? Kita mengetahui perkara, oh ini hak, oh ini batil, ini tidak benar, ini benar, ini bagus, ini jelek. Ini loh majelis semacam ini. Termasuk saya pribadi mengingatkan saya dan keluarga saya lebih khusus ini. Keluarga saya dan orang-orang yang mau saya beritahukan. Mohon maaf, apunten. Beberapa hari yang lalu salah satu jamaah Bali Rejo yang ketika di masjid Baitur Rahman gitu, pulau kepanggil, pulau salaman. Berapa hari ternyata Allah punya kehendak, beliau tidak punya umur. Kita tidak tahu. Harapan saya kepada Allah, saya panjenengan semua, keluarga saya, keluarga panjenengan saya, safari maulid ini bukan safari maulid terakhir buat kita. Nanti Allah takdir kita, Allah masih bahagiakan kita dengan kita berjumpa dengan bulan Rabiul Awal tahun depan. Makanya persiapan kita tidak tahu, umur itu tidak ada yang tahu. Tapi Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Fuqih mengingatkan, kerjanya malaikat Israel 24 jam. Tidak pandang waktu, tidak pandang bulu, tidak pandang apa yang dilakukan manusia. Kalau sudah waktunya. Maka beliau mengingatkan, pilih aktivitas yang nilainya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita nanti, semoga semuanya berikan panjang umur fi taatillah wa rasulih. Allah berkehendak untuk takdir kita berjumpa dengan Allah, maka kita dalam keadaan melakukan aktivitas yang nilainya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sudah saya katakan, insya Allah kita bisa ibadah 24 jam dalam satu hari. Ketika aktivitas itu kita kaitkan dengan baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berbicara tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan sampai zamannya habis belum bisa kita kupas seluruh dari pribadi yang agung. Sampai zamannya habis belum bisa kita kupas keseluruhan. Tanya pribadi kita, seberapa kita mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pertanyaan saya ini bukan untuk merendahkan panjenengan atau menghinakan panjenengan. Cuman pertanyaan ini untuk memotivasi. Seberapa jauh kita kenal dengan Nabi Muhammad, maka lazimi itu, jaga itu, istiqomahkan itu, agungkan itu perkara yang kita ketahui tentang pribadi yang agung ini. Insya Allah ketika kita paham, ketika kita tahu pemahaman kita tentang Nabi Muhammad SAW dan itu kita aplikasikan di dalam kehidupan keseharian kita, insya Allah kita menjadi manusia yang beruntung. Diawali dengan kita duduk di majelis semacam ini, majelis maulid yang menceritakan tentang pribadi yang agung ini. Alhamdulillah, syukur kepada Allah, ada manusia yang diberikan pemikiran untuk membantu kita memperbaiki keadaan majelis. Salah satunya dituliskannya terjemah daripada Sirah Nabawiyah yang ada di kitab Maulid Suntudur, meskipun bukan semuanya. Ini satu jalan ya bagi kita yang mohon maaf tidak begitu ngerti, bahkan tidak tahu sama sekali tentang bahasa Arab. Itu bisa memudahkan kita dalam rangka apa? Taqarrub minallah, mendekat kepada Allah. Wasilahnya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya setiap mohon maaf ketika kita ditakdir, setiap kita ditakdir oleh Allah untuk bisa didudukan di majelis semacam ini, usahakan minta kepada Allah, ya Allah,
bahagiakan hati saya karena wujudnya, karena adanya, karena dilahirkannya makhluk teragung, makhluk terkasih baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi saya itu modal utama. Kalau orang sudah seneng, itu tidak pandang yang lain-lainnya. Termasuk ngapunten nggih, sing saking Madiun, mungkin ingkang saking Magetan, Beijing niku nggih nek kagem tiyang Madiun yo lumayan nayamul. Akan tetapi kalau sudah tertambat rasa senang, itu saya ingat ketika saya masa jahiliyah saya, masa kebodohan saya dulu. Saya senang dengan satu perkara, yang perkara ini hanya memuaskan nafsu saya, memuaskan kesenangan saya ketika saya senang dengan salah satu klub sepak bola. Insya Allah ketika tur di wilayah Jawa Timur, saya mesti hadir. Adik saya juga seperti itu. Bahkan adik saya lebih, sampai luar Jawa pernah dia datang. Dan itu merupakan satu kebanggaan. Seneng. Pulang dari lihat sepak bola, pulang dari stadion, suaranya serah. Satu kebanggaan. Kenapa? Bahkan bangga diceritakan, saya 2 kali 45 menit teriak tidak pernah putus untuk memberikan semangat kepada tim kesayangannya. Padahal apa manfaatnya? Apa manfaatnya itu? Saya katakan dulu saya masa jahiliyah. Nah kalau ini majelis semacam ini, Anda keluar dari majelis ini, suara Anda serak, sebab Anda muji, sebab Anda keluarkan suara untuk baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada nilainya di hadapan Allah. Tidak akan dilupakan oleh Allah ketika Anda mengikrarkan, ya Allah saya keluarkan suara saya modal suara saya karena muji kekasih panjenengan. Maka saksikanlah, ini salah satu tanda cinta, tanda bahagia saya dengan wujudnya kekasih panjenengan baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang sering diingatkan para mubalek, Abu Lahab yang sudah dinas Al-Quran, kebahagiaannya diaplikasikan dengan mengorbankan, dengan membebaskan budaknya Suwaibah. Allah tidak lupakan yang dia dinas di dalam Al-Quran, bahwa penghuni neraka setiap hari Senin siksanya diringankan, dia bisa minum dari jari jemarinya. Terus kita bagaimana? Ampunten lo ya. Tidak ada niatan sama sekali, gak nyindir aku. Vokal tersindir ini saya ngapunten. Saya tidak nyebut dengan saya nyebut jamaah di sini. Karena Anda sudah berkata apa yang bisa Anda berikan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Setiap aktivitas panjenengan ketika dikaitkan dengan Nabi Muhammad, ketika disampaikan kepada Allah, ya Allah, ini salah satu bentuk rasa bahagia saya. Dari jauh-jauh datang ke sini, mungkin soro, mungkin ngantuk, dan mungkin lain sebagainya. Mohon maaf, semoga semuanya ketika perjalanan safari diberikan lancar semuanya tanpa ada halangan. Taruhlah ada yang mendapatkan satu halangan, kemudian halangan tersebut disampaikan kepada Allah, ya Allah, ini salah satu dari sekian banyak rasa bahagia saya, meskipun ngapunten sepedanya gembos. Mungkin hal kecil. Ketika itu dengan sampaikan, bisa jadi nanti ketika di alam akhirat kita, awakmu biyen disampaikan oleh Allah. Panjenengan riyen bungah kali Kanjeng Nabi ketika mau hadir majelis maulid, kemudian ada satu halangan disampaikan, ini loh hasilnya. Memang saat di sini, mohon maaf, tidak terlihat mungkin nilainya. Akan tetapi ketika kita masuk alam barzah, maka akan tampak di situ. Apunten, iki kula untuk singgung. Kemarin malam rolas di tempatnya Pak Fri, Rabu Pak Fri. Betul nonton Pak Fri? Tambahan Bang. Apunten nggih, lokasi kalau wingi wingkinge masjid niku wonten sarean. Nah rencana nih Pak Pri badhe dimeriah nih, dipindah teng
taman sebelah celake mangke jenengan lewat niku pojokan niku wonten taman ndak badhe disalep teng mriku kali Pak. Kula nggih alhamdulillah. Cuman ada satu ketika ngapunten bahasa kula niki nggih. Kula diprotes. Karena apa? Kula emut dawuhe Allah yarham Al-Habib Mundhir bin Fuad Al-Musawwar. Pernah beliau mengatakan, tidak ada hal yang membanggakan, tidak ada hal yang menyenangkan, tidak ada hal yang menggembirakan bagi penghuni alam barzah. Tidak ada hal yang menggembirakan penghuni alam barzah ketika hadirnya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya nek kalau wingi malam rolas dipindah teng mriko, sing protes berjamaah wingi masjid iki. Nek jeneng pentil pecatus kan tanget Gus Lutfi. Gus Lutfi bermalam Jumat ngeloni maisan. Jadi kalian barzah niki hubungannya cedek ngeten. Jangan tanget. Itu niki sing dawuhi Abahe lho. Kula mboten ngarang iki. Abahe lakus dawuhi teng mriku lho, teng Basongo niku. Tahu tapi kula sumpah pas rutinan Jumat ketiga Abahe Gus Lutfi dawuh. Lah wong enak-enak ngeloni anak bojone lho. Ditinggal ngeloni maisan. Ora gak makop ya gak nutut ini. Ngapunten nggih. Tidak ada hal yang membahagiakan daripada alam barzah. Penduduk alam barzah ketika hadirnya Nabi Muhammad SAW. Cara paling gampang, cara paling mujarab dengan catatan sesuai syarat dan ketentuan berlaku. Ketika majelis di situ dibacakan kisah baginda Nabi Agung Muhammad SAW, khususnya pada saat srokal mahalul qiyam. Itu baginda Nabi Agung Muhammad SAW dihadirkan di tengah-tengah kita. Makanya jenengan jogo majelis ini. Majelis semacam ini harapannya ketika baginda Nabi Agung Muhammad SAW hadir, itu hal yang teristimewa. Meskipun kita ngapunten belum bisa merasakan, belum bisa melihat dan lain sebagainya, tidak jadi soal bagi saya. Akan tetapi lebih kedepankanlah etika, tata krama, adab di dalam bermajelis. Ketika adab dijaga di majelis tersebut, maka hal-hal istimewa akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk hadirnya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda paham, tidak paham, gak jadi soal. Anda ngerti, gak ngerti, tuh, surah apa bisa? Anda paham, tidak paham, gak jadi soal. Tapi ada harapan saya kepada Allah. Allah berikan pemahaman kepada kita dengan sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya pemahaman tentang agamanya Allah, tentang kekasihnya Allah baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, mugi-mugi ingkang kagungan hajat napa mawon urusan dunia akhirat diberkatil fi hadza majelis, Allah ridho, Allah paring kabul dhateng kula panjenengan saya. Terkhusus ngapunten koordinator NZ niki wau kula di WA bojo kula. Aturi awake greges. Harapan kula datang Allah gregese awak niki dados asbab Mbak Naura badhe gadah adik malih. Amin. Insyaallah. Kubul. Nggih, sedaya mawon ingkang dereng kagungan putra niki nggih, mugi-mugi berkah majelis niki enggal-enggal. Weling kula nek lahir kakung jenengan paringi asma Muhammad. Nek lahir putri weling kula nek boro niki paringi asma Fatimah utawi Khadijah. Nggih. Nek purun, nek boten purun nggih monggo kersa lah wis. Ingkang sakit sak menika mugi-mugi penyakit enggal diangkat. Kantos kesembuhan paringi panjang umur fi taatil wa rasuli. Sing ruwet masalah ekonomi mugi-mugi diuyar. Ingkang ruwet perkawis napa mawon. Udah dicukupi sedaya keperluan kula panjenengan sedaya khusus teng alam donya niki insyaallah. Allahumma amin. Kathah kelepatan saking kula nyuwun agung pangapunten dohir batin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangkaten kala wau